Anda mungkin ingat, beberapa tahun yang lalu ada sebuah iklan yang menjelaskan kepada kita bagaimana terbentuknya satu habit. Bahwa katanya dibutuhkan setidaknya 21 hari untuk kita melakukan sesuatu dengan rutin, dengan teratur, untuk akhirnya kita bisa memiliki satu habit yang baru, yang harapannya tentu habit yang baik. Nah, saat ini, di hari ini kita sudah di hari yang ke-17 di tahun 2022. Dan kalau dihitung, sudah hampir 3 minggu kita menjalani tahun ini. Nah, pertanyaan untuk kita sama-sama renungi adalah, apakah semua tujuan yang telah kita buat di awal tahun ini masih merupakan prioritas untuk kita kerjakan, untuk kita coba raih di tahun 2022? Atau ternyata semua rutinitas di tahun 2022 ini, terutama di awal minggu ini, telah membuat kita perlahan-lahan melupakan apa yang seharusnya kita kerjakan di tahun 2022. Sebelum lebih lanjut, saya memperkenalkan diri saya Heinz Fokas. Di kanal ini saya senang berbagi hal-hal terkait dengan self-development maupun leadership development. Jika kalian baru pertama kali berkunjung ke kanal ini, silakan saya ajak kalian untuk subscribe terlebih dahulu sehingga kalian mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang diunggah di kanal ini. Emmanuel James Rohn, seorang businessman, seorang motivational speaker yang juga dikenal dengan nama Jim Rohn, pernah mengatakan seperti ini: motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. Sekali lagi ya, motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. Kalau kalian setuju dengan hal ini, kalau kalian setuju dengan ide yang saya sampaikan barusan, saya percaya kalian tidak mungkin mengejar seluruh apa yang menjadi goal kalian di tahun 2022 ini hanya mengerahkan energi kalian sedemikian rupa tanpa membangun satu sistem yang saya sebut sistem habits ya. Karena kalau kita sepakat dengan apa yang sudah saya bagikan tadi yang dari Jim Rohn, kita akan melihat bahwa tidak mungkin kita itu mengerjakan semua sekedar serampangan tanpa dibantu oleh sebuah sistem. Nah, ketika kita berbicara tentang hal ini, mau tidak mau kita akan membicarakan sebuah buku yang ditulis oleh James Clear yang berjudul Atomic Habits. Saya yakin buku ini sudah cukup terkenal dan menarik sekali untuk melihat poin-poin yang dijabarkan di buku ini untuk membahas apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang habits yang menolong kita untuk kita boleh terus melangkah. Jadi Clear dalam bukunya ini mengatakan dengan jelas, dia mengatakan bahwa sebuah sistem itu tidak mungkin tidak kita buat kalau kita ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, terutama ketika kita berbicara tentang self-development. Dan di bukunya itu Clear memberikan ada satu law yang disebutnya The 4 Laws of Behavior Change, untuk tujuannya adalah untuk membangun habit yang lebih baik. Nah, ketika berbicara tentang law ini, dia mengatakan ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang ingin membangun habit yang lebih baik. Pertama, make it obvious. Artinya kita perlu sesuatu yang jelas. Apa sih yang ingin kita bangun? Apa sih yang ingin kita raih? Buat itu sejelas mungkin. Kedua, make it attractive. Buatlah itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dikerjakan. Karena kalau tidak menarik ya tentu kita tidak akan terdorong untuk melakukan itu sebenarnya. Ketiga, make it easy. Ya tentu ini dalam artian make it easy ya kita harus melihat bagaimana kesulitan dari apa yang kita lakukan. Tentu ketika kita kerjakan itu levelnya akan semakin hari semakin meningkat tentunya ya. Tapi dimulai dengan sesuatu yang mudah. Dan yang terakhir adalah make it satisfying. Ya tentu ketika kita melakukan sesuatu, apalagi ini hal yang sulit sebenarnya, kalau itu tidak memuaskan kita, saya yakin kita tidak akan mengerjakan itu dengan segenap hati. Nah, kembali ke poin pertama yang dibagikan oleh Clear ya. Dia mengatakan bahwa untuk membuat habit itu ya, make it clear. Nah, dalam hal ini sebenarnya apa yang sedang dia maksudkan? Dia mengatakan bahwa ketika berbicara tentang bagaimana membangun habit yang baik atau kebiasaan yang baik,
ada kalanya orang itu sulit membedakan mana yang berbicara tentang motivasi dan mana yang berbicara tentang clarity. Jadi ada kalanya orang itu sibuk berbicara tentang motivasi, berpikir bahwa saya tidak punya motivasi untuk melakukan ini, saya sepertinya perlu didorong untuk melakukan hal tersebut. Ya betul, memang diperlukan, tetapi yang lebih penting justru menurut Clear adalah make it clear. Buatlah sejelas mungkin apa sih yang ingin dilakukan dan apa yang ingin dicapai untuk di waktu yang akan datang. Nah, saya percaya bahwa ketika kita berbicara tentang hal ini, ada satu hal yang mungkin selama ini kita sebenarnya sudah tahu, tapi seringkali kita tidak menganggap signifikan akan dampak dari hal yang akan saya sebutkan ini. Bahwa sebenarnya environment atau lingkungan kita ya, itu sebenarnya kalau kita perhatikan ya, itu layaknya invisible hands. Ya, tangan yang seperti tidak terlihat. Tapi sebenarnya tangan ini mendikte kita dan kemudian membantu kita atau bahkan membentuk bagaimana behavior kita sebagai manusia. Nah, ketika kita berbicara tentang environment ini sendiri, saya mau katakan bahwa ini sebenarnya sedang merujuk kepada satu kondisi di mana ketika kita mengusahakan hal yang baik, yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita tidak melakukannya sendiri. Tentu kita membutuhkan pertolongan dan kita perlu supporting group yang menolong kita untuk kita bisa fokus dengan apa yang kita kerjakan, tapi kita juga bertanggung jawab karena mereka akan membantu kita, menolong kita ketika kita mulai melenceng ke kanan atau yang ke kiri. Jadi ketika kita menginisiasi kebiasaan yang baik, yang baru itu, yang mungkin belum bisa kita lakukan sendiri, saya sangat mendorong kalian untuk mengajak orang-orang yang kalian tahu bisa mendorong kalian, menolong kalian, dan pastikan kalian memberikan pertanggungjawaban kepada mereka. Dan saya percaya kita sepakat ya dengan ada satu African proverb yang kira-kira bunyinya seperti ini. If you want to go fast, then you go alone. But if you want to go far, go together. Kita kalau ingin mencapai jarak yang jauh, kita perlu support system. Kita perlu setidaknya satu orang yang bersama-sama dengan kita, melangkah bersama dengan kita untuk menuju tujuan yang ingin kita capai. Nah, kembali berbicara tentang habit atau kebiasaan baik yang ingin kita kembangkan. Clear di bukunya Atomic Habits tadi yang sudah saya bagikan, memberikan satu poin lagi untuk memberikan pada kita semacam motivasi ya. Apa yang sebenarnya bisa kita lakukan supaya habit itu benar-benar bisa kita upayakan. Dia mengatakan seperti ini. Kebanyakan ketika kita ingin melakukan habit yang baru ya, mengusahakan habit yang baru, kita selalu berpikir akan apa yang akan nanti kita capai, gitu ya. Tetapi dia mengatakan seperti ini. Coba alihkan fokus kita. Jadi jangan berbicara tentang apa yang bisa kita capai, itu memang penting. Tetapi dia katakan seperti ini. Coba pikirkan apa ya, seperti apa nanti kamu akan jadi 1 tahun atau 2 tahun ketika kamu menerapkan kebiasaan baik tersebut. Kira-kira kamu akan menjadi pribadi seperti apa nanti ketika kamu mengerjakan semuanya itu dengan konsisten. Demikian episode kali ini. Dan kalau kalian mendapatkan inspirasi atau kalian mendapatkan pelajaran yang bermakna, saya mendorong kalian untuk boleh berbagi di komentar sehingga kita boleh melanjutkan percakapan. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.